Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, izinkan saya Jayanti Yusmasari dengan NIM 2301219000186 offering B8 untuk mempresentasikan hasil review buku dengan tema korelasi parsial. Baik, sebelum membahas mengenai korelasi parsial, mungkin ada baiknya kita melihat dulu bagaimana definisi atau konsep dari korelasi itu sendiri. Dan di sini saya coba untuk membandingkan konsep dari korelasi dan regresi, di mana regresi ini sudah dibahas oleh teman-teman pada pekan-pekan sebelumnya. Jadi untuk perbandingannya sendiri bahwa untuk korelasi itu tujuannya adalah mengukur dan menggambarkan kekuatan serta arah hubungan linear antara dua variabel. Nah, di sini korelasi hanya menunjukkan sejauh mana dua variabel terikat satu sama lain tanpa menunjukkan adanya sebab akibat. Berbeda dengan regresi sendiri, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuannya adalah untuk memprediksi nilai suatu variabel, yaitu variabel dependen, berdasarkan nilai variabel lain, yakni variabel independen. Nah, regresi ini akan memberikan gambaran bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan memungkinkan analisis sebab akibat. Selanjutnya, ada beberapa teknik dalam analisis korelasi, seperti korelasi percent product moment, kemudian korelasi rank Spearman, kemudian ada korelasi ganda, dan korelasi parsial yang akan dibahas lebih lanjut dalam slide-slide berikutnya. Nah, mungkin untuk melihat perbedaan dari beberapa teknik korelasi ini, kita bisa lihat dari contoh studi kasusnya. Misal, untuk korelasi percent product moment, itu kita bisa gunakan ketika kita mau mengukur hubungan antara variabel tinggi badan, kemudian bagaimana hubungannya dengan variabel berat badan untuk sekelompok individu. Jadi, mengukur hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, sedangkan untuk korelasi rank Spearman di sini, misalnya kita mau mengukur hubungan antara peringkat karyawan berdasarkan kinerja dan peringkat berdasarkan penilaian rekan kinerja. Nah, untuk korelasi rank Spearman ini, itu kata kuncinya ada di peringkat. Jadi, tipe datanya itu ketika ada perankingan, maka kita menggunakan tipe korelasi rank Spearman ini. Kemudian selanjutnya ada korelasi ganda, misalnya kita mau mengukur hubungan antara variabel dependen kepuasan kerja dengan 3 variabel independen yang diduga berpengaruh, yaitu gaji bulanan, lama bekerja, dan jumlah cuti per tahun. Nah, untuk pertemuan kali ini yang mau kita bahas adalah korelasi parsial. Di sini contoh kasusnya misal kita mau mengukur hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar dengan mengontrol variabel kecemasan siswa. Jadi, untuk variabel kecemasan siswa ini dianggap tetap pada analisis korelasi parsial. Dari contoh studi kasus sebelumnya, di sini kita bisa melihat bahwa korelasi parsial ini, analisis korelasi parsial ini itu bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan pengaruh satu atau beberapa variabel lainnya. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita selesaikan. Misalnya, seorang peneliti ingin mengukur hubungan antara motivasi belajar atau variabel X1 dengan prestasi belajar atau X2 dengan mengontrol variabel kecemasan siswa atau variabel Y. Atau dengan kata lain, kita akan menganggap bahwa variabel kecemasan siswa atau variabel Y ini nilainya tetap. Selanjutnya, ini adalah contoh data yang telah diperoleh untuk studi kasus tadi, di mana ada kolom pertama ini adalah nilai-nilai untuk variabel motivasi belajar atau X1, kemudian ini adalah nilai untuk variabel X2 atau prestasi belajar, dan ini adalah nilai untuk variabel kecemasan atau variabel Y. Nah, di mana nanti kita akan mengukur korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan tetap mengontrol nilai kecemasan ini atau variabel Y. Baik, ini adalah rumusan hipotesis yang bisa kita rumuskan untuk penyelesaian studi kasus tadi. Jadi akan melihat ada atau tidak adanya hubungan antara variabel-variabel yang akan kita hitung korelasinya. Jadi rumusan hipotesisnya seperti ini.
Kemudian sebelum melakukan analisis korelasi parsial, itu nanti terlebih dahulu kita akan menghitung koefisien korelasi menggunakan persamaan yang berada di sebelah kanan ini. Jadi masing-masing variabel nanti kita akan hitung korelasinya. Untuk persamaan yang pertama, ini adalah persamaan untuk menghitung koefisien korelasi dari variabel X1 dan Y. Kemudian untuk persamaan yang kedua, itu menghitung koefisien korelasi dari variabel X2 dan Y. Dan persamaan yang ketiga ini adalah untuk mengukur koefisien korelasi untuk variabel X1 dan X2. Setelah memperoleh koefisien korelasi, maka kita akan melakukan perhitungan korelasi parsial untuk setiap kondisi berikut. Nah, misal untuk variabel X1 itu dianggap tetap, itu persamaannya nanti menggunakan persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan untuk menghitung korelasi parsial dari variabel X2 dan Y jika X1 dianggap tetap. Sedangkan untuk kondisi ketika variabel X2 dianggap tetap, kita akan menggunakan persamaan ini. Ini adalah persamaan untuk menghitung korelasi parsial dari variabel X1 dan Y ketika kondisi X2 itu tetap. Nah, yang terakhir ini adalah persamaan untuk menghitung korelasi parsial dari variabel X1 dan X2 pada saat kondisinya itu variabel Y tetap. Baik, ini adalah hasil perhitungan manual menggunakan bantuan Microsoft Excel, di mana data yang sudah diperoleh tadi kita bisa masukkan ke Microsoft Excel seperti ini, data X1, X2, dan Y-nya. Kemudian kita akan buat tabel bantuan seperti ini, yang kolom-kolomnya itu merupakan nilai yang akan kita gunakan pada saat perhitungan koefisien korelasi. Jadi persamaan yang Rx1Y, kemudian koefisien korelasi Rx2Y, kemudian Rx1X2Y. Nah, nanti untuk memasukkan nilai-nilainya ini kita bisa menggunakan nilai dari tabel bantuan ini. Makanya di tabel bantuan ini nanti kita akan mencari nilai perkalian X1Y, kemudian Y kuadrat, kemudian X1 kuadrat, perkalian X2Y, kemudian X2 kuadrat, kemudian perkalian X1 dan X2, kemudian kita akan menghitung juga sigmanya. Nah, nanti setelah mendapatkan nilai-nilai ini, kita bisa langsung substitusi ke sini. Jadi, untuk menghitung nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel ini. Itu menggunakan persamaan yang sudah ada di slide sebelumnya atau yang berada di sebelah kanan seperti ini. Jadi kita masukkan satu persatu sehingga menghasilkan nilai koefisien korelasi untuk variabel X1Y itu sebesar 0,734404, kemudian koefisien korelasi dari X2 dan Y itu 0,428557, kemudian koefisien korelasi dari X1 dan X2 itu adalah 0,685651. Nah, untuk perhitungannya secara mendetail, nanti teman-teman semua bisa melihat di file Excel yang sudah saya upload juga di link Google Drive, seperti itu. Jadi, setelah nanti mendapat koefisien korelasi, kita bisa lanjutkan dengan menghitung korelasi parsial. Untuk yang pertama, misal menghitung korelasi parsial dari variabel X2Y ketika X1 itu dianggap tetap, itu nanti hasilnya adalah minus 0,15178. Kemudian korelasi parsial dari variabel X1Y ketika X2-nya tetap itu sebesar 0,669858. Dan yang terakhir adalah korelasi parsial dari variabel X1 dan X2 ketika variabel Y tetap itu sebesar 0,60486. Selanjutnya, data variabel yang studi kasus tadi, saya juga coba untuk analisis korelasi parsial menggunakan tools SPSS, di mana kalau untuk mengujinya pada SPSS, kita mulai dengan tahap uji normalitas untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan itu untuk analisis korelasi parsial itu terdistribusi normal. Jadi langkah-langkahnya setelah memasukkan data ke SPSS-nya, teman-teman bisa mengklik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Nanti di Explore, teman-teman bisa memasukkan semua variabel ke dependent list-nya, baik X1, X2, maupun yang Y. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa mengklik menu Plots. Nah, di sini bisa diatur seperti ini. Kemudian klik Continue, dan oke, nanti hasil test of normality-nya akan tampil.
Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk nilai signifikansi dari ketiga variabel X1, X2, dan Y itu berada di atas 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa data X1, X2, dan Y ini terdistribusi normal dan kita bisa lanjutkan ke analisis korelasi parsial. Baik, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke analisis korelasi parsial dengan cara mengklik menu Analyze, kemudian pilih Correlate dan Parsial. Nah, nanti untuk di window Partial Correlation sini, teman-teman bisa memasukkan variabel yang akan kita hitung korelasinya itu di tempat variabel dan memasukkan variabel yang akan kita kontrol, yang akan kita anggap tetap itu di kolom Controlling For. Jadi misal untuk contoh tangkap layar yang saya tampilkan ini adalah untuk menghitung korelasi parsial antara variabel X1 dan X2 ketika kita mengontrol variabel Y. Nah, untuk kasus yang lain, silakan teman-teman menyesuaikannya dengan memasukkan masing-masing variabel ke kolom variabel atau ke kolom untuk variabel yang akan dikontrol. Nah, setelah memasukkan variabel itu, teman-teman bisa mengklik menu option, kemudian nanti silahkan dicentang untuk means and standard deviation, kemudian zero order correlation-nya, kemudian nanti bisa klik continue dan oke. Berikut adalah hasil tabel dari perhitungan SPSS untuk korelasi parsial dari X1 dan X2 ketika Y tetap. Ini ada di tabel yang paling pertama. Kemudian untuk kondisi ketika X1 tetap dan kita akan menghitung korelasi parsial dari variabel X2 dan Y. Ini ada di variabel yang bawah sebelah kiri. Kemudian untuk kondisi ketika variabel X2 tetap dan kita akan menghitung korelasi parsial dari variabel Y dan X1, ini ada di tabel yang sebelah kanan bawah, seperti itu. Nah, di sini saya coba membandingkan hasil perhitungan manual yang tadi menggunakan Microsoft Excel dengan hasil yang dari SPSS. Nah, untuk memudahkan kita membacanya, saya sudah memberikan warna yang sama. Jadi misal untuk koefisien korelasi X1 dan Y, ini sebesar 0,7344004. Ini teman-teman bisa lihat sama hasilnya dengan perhitungan di menggunakan SPSS. Korelasi antara X1 dan Y, koefisien korelasinya. Kemudian koefisien korelasi untuk X2 dan Y 0,428557. Itu bisa dilihat juga seperti ini. Untuk SPSS-nya 0,429 sama. Kemudian selanjutnya untuk koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,685651 untuk perhitungan manual dan SPSS-nya sebesar 0,686. Ini juga nilainya sama. Begitu juga untuk korelasi parsial, misal untuk variabel X2 dan Y ketika X1-nya tetap, ini yang berwarna orange bisa dilihat juga di sini di tabelnya. Nilainya sama, minus 0,152 ya sama. Begitu juga ketika korelasi parsial untuk variabel X1 dan Y ketika X2-nya tetap. Ini sama 0,670. Kemudian yang terakhir itu adalah yang akan kita jawab sebenarnya pada studi kasus ini, yaitu korelasi parsial dari variabel X1 dan X2 ketika Y, yang tadi variabel kecemasan dianggap tetap, ini nilainya sama juga 0,605. Nah, untuk masing-masing nilai korelasi ini, nanti kita bisa menggunakan referensi ini dari Suyono tahun 2013 untuk kategori dari tingkat korelasi ini untuk tabel di sebelah kanan atas, seperti itu. Kemudian untuk masing-masing nilai korelasi parsial tadi, kita lihat nilai signifikansinya. Jadi dengan ketetapan bahwa jika signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Namun jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ini ditolak. Nah, kita lihat korelasi parsial antara variabel X1 dan X2 ketika variabel Y tetap itu sebesar 0,49. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa H0 itu ditolak, jadi ada hubungan antara motivasi belajar X1 dan prestasi belajar atau X2 ketika variabel kecemasan siswa atau variabel Y itu tetap.
atau ketika kita mengontrol variabel kecemasan siswa atau variabel Y. Seperti itu. Selanjutnya, untuk korelasi parsial antara variabel X2 ya, dan variabel Y, ketika variabel X1 tetap, kita bisa lihat nilainya itu sebesar 0,656 atau H0 gagal ditolak, yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara prestasi belajar atau X2 dan kecemasan siswa atau variabel Y jika variabel motivasi belajar atau X1 itu nilainya tetap. Dan yang terakhir, untuk korelasi parsial dari variabel Y dan variabel X1, ketika variabel X2 tetap, kita bisa lihat nilai signifikansinya sebesar 0,024, yang berarti bahwa H0 itu ditolak. Jadi interpretasinya bahwa ada hubungan antara motivasi belajar X1 dan kecemasan siswa atau variabel Y jika variabel prestasi belajar atau X2 dianggap tetap. Demikianlah hasil perhitungan analisis korelasi menggunakan perhitungan manual dengan bantuan Microsoft Excel dan tools SPSS. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar pada grup kelas. Terima kasih. Saya Jentius Masari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.